publik ya. Jadi risalah ini adalah penegasan ke publik, yaitu dari ikhwan ke publik, bahwasanya ikhwan itu seperti apa, ikhwan itu siapa sih gitu ya, hakikatnya seperti apa, manhajnya seperti apa, kemudian sikap ikhwan terhadap berbagai macam institusi, terhadap barat misal begitu, itu seperti apa. Jadi apa ya, setelah risalah ini keluar pun sebenarnya tidak terlalu banyak terjadi perubahan apa-apa begitu, karena semacam pengulangan saja sebenarnya ke publik dan menjawab tuduhan-tuduhan misal begitu. Nah, dan risalah ini berawal dari pidato sebenarnya ya, pidato dari Hasan al-Banna sendiri di Muktamar kelima. Nah, jadi sebelumnya kalau kita melihat sejarah Ikhwan, ketika kita berbincang itu di pertemuan pertama, itu kan sebenarnya di awal Ikhwan belum ada muktamar dulu ya, namanya masih semacam musyawarah tahunan begitu, belum dinamakan muktamar. Nah, makanya di awal nanti kita tidak mendapati ada muktamar pertama, muktamar kedua gitu, tidak ada ya, tapi adanya musyawarah pertama, musyawarah majelis syuro gitu ya, yang pertama, kemudian yang kedua kayak gitu. Nah, jadi belum ada muktamar pertama gitu ya, tapi tahu-tahu udah muktamar keberapa gitu ya, karena namanya diganti begitu, dan akhirnya kemudian muktamar itu dijadikan 2 tahunan kalau nggak salah, sementara musyawarah tahunannya tetap berjalan 1 tahun sekali begitu. Nah, kedepannya nanti seperti itu. Ini juga muktamar kelima ini sekaligus peringatan 10 tahun berdirinya Ikhwan ya, 10 tahun berdirinya Ikhwanul Muslimin di tahun berapa? 28 ya, 28, karena risalah ini keluar di tahun 39 ya, 39 benar. Awal 39 lah, tepatnya 2 Februari sebagai peringatan 10 tahun Ikhwan. Nah, di risalah ini juga menjadi suatu tanda, bukan tanda sih, tapi pengumuman ya, tadi seperti yang telah disampaikan tadi, menjadi pengumuman ke publik bahwa Ikhwan telah masuk ke dalam tahap kedua, yaitu tahap takwin, yang sudah pernah kita singgung dulu ya di risalah apa kemarin, risalah ta'lim ya. Jadi ada ta'rif, takwin, ta'rif, takwin, tanfidz. Nah, risalah muktamar kelima itu menandakan ke publik, kira-kira ngomong bahwa Ikhwan ini sudah pada masuk fase takwin, nah, gitu ya. Sudah tidak serta-merta ta'rif, walaupun fase ta'rif itu masih terus berjalan ya, karena itu fase dakwah umum gitu kan. Nah, terus dari situlah kemudian kita bisa melihat salah satu ciri khas dari fase ini, yakni sudah terbentuknya katibah gitu ya, perangkat Ikhwan itu yang namanya katibah. Nah, nanti salah satu rekomendasi hasil dari muktamar itu adalah agar di seluruh cabang Ikhwan untuk merapikan atau membentuk katibah-katibah itu, jadi kumpulan-kumpulan nusroh, kumpulan halakoh begitu, terus menjadi satu katibah. Nah, nanti dari situ muncul kelompok-kelompok batalion atau kelompok-kelompok rihlah gitu ya, kelompok-kelompok jawalah begitu, termasuk nanti orang-orang yang akan siap disebut sebagai mujahid begitu ya. Kalau kemarin kita bahas risalah ta'lim, orang yang nantinya disebut disebut orang yang siap dengan fase tanfidz gitu ya, orang-orang yang nanti siap berjuang dengan jiwanya begitu ya. Makanya nanti diambillah orang-orang khusus dari situ nanti yang masuk nizam khos atau tanzim khos atau tanzim rahasia gitu, atau badan rahasia Ikhwan, yang nantinya badan-badan rahasia inilah yang akan memimpin seperti perang di Palestina misal contohnya begitu ya, atau perang melawan pasukan Inggris begitu di terusan Suez misal begitu. Bahkan nanti Tanzim Khos atau Badan Khos ini akan menjadi satu badan rahasia yang perannya sangat bahkan sangat besar, dan mungkin bisa tergolong setelah sepeninggal Hasan al-Banna ini cukup liar nanti ya, cukup liar gitu. Cukup liar maksudnya adalah banyak peristiwa-peristiwa
berkaitan dengan kekerasan, pembunuhan ini dilakukan oleh anggota Nizam Khoz, walau kepada pihak-pihak yang dianggap zalim begitu ya. Walaupun nanti mereka melakukan itu tidak berdasarkan perintah Ikhwan ya, tetapi atas inisiatif pribadi gitu. Nah, makanya ada yang menyatakan jadi agak liar dalam tanda petik. Walaupun nanti Nizam Khas ini berujung dibubarkan ya oleh pemerintah, bahkan para isinya lah, para orang-orangnya ditangkap, di penjara, sebagian digantung bersama Said Qutb dan sebagainya gitu. Karena nanti terkuak saat masa revolusi ya, bersama Said Qutb itu. Nah, itu mungkin beberapa sejarahnya gitu ya. Nah, kemudian adapun risalah ini apa saja kandungannya ya? Mungkin beberapa yang bisa kita lihat kandungannya adalah yang pertama berkaitan dengan hakikat Ikhwan, hakikat IM gitu, jamaah Ikhwan. Yang kedua tujuan dakwah Ikhwan. Kemudian yang ketiga adalah karakteristik dakwahnya seperti apa. Kemudian sarana dan langkah-langkahnya. Kemudian hubungan Ikhwan dengan berbagai institusi. Serta yang terakhir berkaitan dengan menjawab beberapa pertanyaan. Nanti makanya di risalah ini Al-Banna mencoba menguraikan semacam klarifikasi gitulah kepada publik, pertanyaan-pertanyaan yang membuat bingung lah kira-kira Ikhwan ini apa sih, seperti apa, kemudian menyikapi hal-hal tertentu seperti apa. Nah, beberapa nanti disampaikan di risalah ini gitu. Tapi kenapa tadi saya mengatakan di awal risalah ini menjadi cukup penting, karena memang ada semacam ringkasan ini ya, walaupun sebenarnya sudah kita ulas di risalah Muktamar di risalah At-Ta'alim sebenarnya, tapi di sini seperti ditegaskan kembali ke publik begitu ya. Nah, nanti di sini kita akan menemukan paradigma Ikhwan. Jadi sebenarnya Ikhwan itu bergeraknya di mana, terus kemudian dia itu mengakomodir makna perbaikan itu dalam bidang apa saja dan sebagainya. Walaupun secara prinsipal ya sudah kita bahas di usul Isrin kemarin gitu, di pekan sebelumnya. Nanti karena risalah ini cukup panjang dibanding risalah-risalah yang kemarin yang kita bahas. Jadi kalau kita bahas secara detail mungkin kita nggak akan selesai malam ini. Tetapi ada sekitar berapa halaman ya ini? Dibanding risalah yang kita bahas sebelumnya ini jauh lebih banyak ya. Tapi nanti kita coba bahas secara ringkas-ringkas saja, dan yang sekiranya sudah pernah kita bahas di pekan sebelumnya nanti kita semacam skip saja gitu ya. Skip itu maksudnya kita ulas sebentar gitu. Kita langsung masuk saja ya ke poin-poin selanjutnya. Yang pertama di muqaddimahnya, saya tidak perlu membahas muqaddimahnya ya, langsung saja ke subbab pertama dari tulisan Imam Said Hasan Al-Banna. Sudah ada berapa orang ini? 8 orang ya. Alhamdulillah. Pertama, subbab pertama, Al-Banna itu menuliskan tentang al-ikhwanu fikrotum fi nufusin arba'ah. Jadi ada 4 ya, ikhwan adalah fikroh dalam 4 jiwa. Jadi ikhwan itu adalah fikroh 4 jiwa. Nah, maksudnya apa? Nah, nanti kita coba ulas. Saya juga sebenarnya dari dulu agak bingung yang dimaksud Al-Banna sebagai fikroh 4 jiwa itu apa gitu. Karena di sini beliau tidak langsung mengatakan itu ya, tetapi setelah saya mencoba membacanya dan mencoba menganalisis ya pidatonya ini, yang dimaksud dengan fikroh 4 jiwa ini maksudnya adalah maksudnya keislaman di tubuh ikhwan, Islam dalam tubuh ikhwan itu, atau ikhwan itu meyakini bahwa Islam itu untuk membangkitkan, maksudnya gitu, untuk membangkitkan umat atau membangkitkan Islam, kesadaran berislam itu ya dari individu, begitu maksudnya. Nah, individu atau kalau kita tarik ulur secara lebih detail adalah berkaitan dengan hati atau jiwa. Jadi Al-Banna mengatakan di sini sumber kebahagiaan itu adalah hati atau jiwa gitu. Nah, kemudian Islam dengan sedemikian rupa sudah mengatur bagaimana
mengobati persoalan jiwa itu, mengobati masalah-masalah yang ada di individu itu, di dalam hati fikro adalah yang pertama Islam yang Hanif, kemudian yang kedua sesuai dengan fitrah manusia dilaksanakan, kemudian sesuai dengan fitrah, kemudian yang ketiga jelas, yang keempat ajarnya jelas ya, yang keempat mudah dilaksanakan. Nah, itu yang dimaksud dengan fikroh 4 jiwa. Jadi maksud Al-Banna menuliskan ini bahwa obat untuk memperbaiki peradaban gitu ya, itu ya harus ditarik dari yang paling kecil. Kita harus cari penyakitnya sampai tahap yang paling kecil, yang paling dasar. Siapa? Ya diri manusia. Nah, manusia itu ditarik lagi lebih kecil lagi, yaitu jiwa atau hati ya. Makanya kita kenal konsep tazkiyatun nafs itu. Nah, dari situ tarik lagi gitu. Nah, Islam punya norma-norma, Islam punya obat-obat untuk menyelesaikan persoalan itu. Nah, menurut Al-Banna kira-kira teorinya gitu. Jadi, kalau kemudian hati atau individu-individu ini bisa diperbaiki di situ, peradaban negara gitu ya, itu juga akan baik. Nah, gitu. Ini mirip teorinya, bukan teori ya, mirip sekali pendapatnya ilmuwan masa kini, yaitu Syed Muhammad Naqib Al-Atas ya, yang berkaitan dengan ketika warga negaranya baik, ya negaranya baik, rakyatnya baik, negaranya baik gitu ya. Termasuk pemimpinnya gitu. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi sebenarnya apa yang diungkapkan oleh Al-Atas ternyata ketika kita bicara konteks gerakan Islam ya, ternyata sudah disampaikan juga oleh Hasan Al-Banna. Bahkan jauh-jauh sebelum itu ya memang ulama-ulama Islam sudah mengatakan soal ini begitu. Nah, jadi sebab pertama dari risalah ini berkaitan dengan itu. Al-Banna ingin mengatakan bahwa Islam itu memang obat ya bagi kebangkitan umat itu. Maksudnya untuk membangkitkan umat ya Islam sebagai orientasinya. Maksudnya gitu. Nah, itu yang pertama ya. Jadi kita skip lagi biar lebih cepat. Subbab yang kedua. Di subbab yang kedua nanti Al-Banna itu menuliskan tentang keislaman al-ikhwan al-muslimun. Jadi memang bahasanya agak-agak gimana ya gitu ya. Jadi kayak seolah-olah membawa Islam yang baru ya. Tapi di sini Al-Banna tidak mengatakan seperti itu. Di sini Al-Banna justru mengatakan maksud dari keislaman ini, jadi Al-Banna ingin menegaskan bahwa, jadi ingin menegaskan sebenarnya ikhwan ini Islamnya seperti apa. Maksudnya gitu. Jadi bukan kemudian membawa sesuatu yang baru, ajaran yang baru begitu ya. Tapi yang dimaksud ikhwan adalah sebenarnya ikhwan ini Islamnya seperti apa sih? Apakah hanya berfokus pada salah satu aspek saja, misal tasawuf saja gitu, atau hanya berfokus kepada perhimpunan akhlak saja misal begitu, atau sebagai organisasi yang sosial kemasyarakatan saja misal begitu ya, atau hanya sekedar menyerukan rangkaian ibadah-ibadah yang bersifat formalistik misal begitu. Nah, jadi kemudian Al-Banna menegaskan bahwa di sini ikhwan tidak seperti itu, tidak parsial, ya, tapi menyeluruh. Nah, ini saya kira sudah menjadi bahasan kita di pekan kemarin ya, pekan kemarin. Nah, tapi itu diulang, ditegaskan di risalah ini. Gitu. Kita skip lagi karena sudah kita bahas. Nah, kemudian masih di bab ini juga, Al-Banna kemudian menuliskan beberapa poin ya mengenai Islam tadi. Jadi sebenarnya Islam yang diyakini ikhwan itu seperti apa? Nah, itu ada 1, 2, 3, ada 3 poin. Ya, ada 3 poin yang ditegaskan ulang ya oleh Al-Banna di subbab ini begitu. Yang pertama adalah saya bacakan saja kalimatnya ya. Nanti teman-teman biar bisa nangkep. Yang pertama, kami meyakini bahwa hukum dan ajaran Islam itu utuh dan menyeluruh
mengatur seluruh urusan manusia di dunia dan akhirat. Nah, ini sebenarnya satu konsep yang sudah kita bahas juga, yaitu berkaitan dengan Syumulatul Islam ya. Kalimatnya itu, kami meyakini bahwa hukum dan ajaran Islam itu utuh dan menyeluruh, mengatur seluruh urusan manusia di dunia dan akhirat. Nah, kalimatnya begitu. Nah, ini kita tidak perlu kita perjelas dan perpanjang ya. Saya yakin teman-teman sudah paham soal ini. Nah, kemudian yang kedua, yang selanjutnya, Al-Ikhwan Al-Muslimun juga yakin bahwa asas dan sumber ajaran Islam adalah kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Nah, ini juga sebenarnya sudah kita bahas di Usul Isrin. Nah, makanya kan tadi di risalah awal memang Al-Bana sebenarnya menegaskan kembali ini ke publik. Jadi ingin menegaskan ini kembali ke publik. Soalnya kan seperti kita ulas di minggu kemarin, sebenarnya risalah talim itu kan ditujukan untuk anggotanya sebenarnya. Walaupun tidak menutup kemungkinan akhirnya setelah itu risalah itu pun disebar ke publik begitu. Artinya itu bisa dinikmati oleh khalayak umum gitu ya. Nah, itu kemudian yang ketiga, Ikhwan juga menegaskan kembali terkait konsep Syumulatul Islam berkaitan dengan waktu. Nah, ya. Di sini kalimatnya saya bacakan ya. Al-Ikhwan Al-Muslimun juga berkeyakinan bahwa Islam adalah sistem kehidupan yang menyeluruh dan mengatur seluruh aspek kehidupan umat dan bangsa di setiap masa. Nah, di sini ada penambahan di setiap masa. Jadi kalau kita lihat konsep Syumulatul Islam yang disusun oleh siapa itu, Rasmul Bayan, Kiai Hilmi Aminuddin ya. Bahkan menyusun Rasmul Bayan itu membagi Syumulatul Islam itu menjadi tiga ya. Yang pertama adalah Syumuliyatul Minhaj atau keseluruhan aspek kehidupan. Kemudian Syumuliyatul Zaman ya. Jadi masa, berkaitan dengan masa atau waktu. Jadi Islam itu ya tidak terbatas oleh waktu ya, tapi sepanjang zaman Islam ya kayak gitu, sampai hari kiamat ya kayak gitu, tidak ada perubahan secara sumber itu kan, secara hal-hal yang bersifat sawabit itu ya kayak sampai hari kiamat ya seperti itu. Kemudian yang ketiga Syumuliyatul makan ya, tempat. Iya, tentang tempat. Tempat maksudnya Islam ini tidak tersekat oleh batas-batas geografis ya, tapi ya dia dianut oleh bangsa Arab ya, dianut oleh orang Indonesia, oleh orang Malaysia, orang Brunei gitu ya, orang Afrika gitu, bahkan di Eropa, tidak tersekat oleh geografis ya. Jadi dia di mana saja bisa gitu. Tak terkekang batas-batas formalistik geografis ya. Maksudnya ketika dia orang Malaysia dan dia Muslim, yaitu saudara kita, saudara seiman, maksudnya begitu. Nah, itu 3 poin yang disampaikan Al-Bana di subbab keislaman Ikhwanul Muslimin. Jadi Ikhwan ini menegaskan bahwa keislaman Ikhwan bukan sesuatu yang baru, tetapi memang ya seperti kalau bahasa Al-Bana itu ya seperti pada masa Rasulullah begitu. Islam yang dibawa Islam yang sejatinya seperti itu, tidak parsial dan tidak membeda-bedakan satu aspek dengan aspek yang lainnya begitu. Gitu ya. Kemudian selanjutnya di subbab selanjutnya ya, ini mungkin yang paling penting. Nah, ini yang paling penting mungkin ya, dan mungkin teman-teman sudah pernah mendengar juga terkait paradigma ini ya. Nah, ini kalau Al-Bana menulisnya sebagai Fikrotul Ikhwanil Islahiyah. Nah, Islahiyah Syamilah. Jadi istilahnya itu perbaikan seluruh makna, menghimpun seluruh makna ya. Perbaikannya itu, islahnya itu seluruh makna itu, seluruh aspek. Nah, gitu. Nah, Al-Bana menuliskan ada 8 paradigma atau 8 fikroh yang menghimpun seluruh islah atau perbaikan. Kalau saya sih lebih suka menyebutnya paradigma ya, 8 paradigma. Kenapa? Karena 8 hal inilah yang akhirnya kita bisa melihat sebenarnya Ikhwan itu bergeraknya dalam aspek apa saja. Walaupun sudah dijelaskan dalam Usul Isrin, ya bergerak di seluruh aspek gitu ya. Tapi dengan melihat ke-8 ini, kita jadi lebih
lebih jelas saja, lebih jelas. Misal kayak kami ya, kami itu kan punya paradigma 4, ya kan. Misal dakwah tauhid, gerakan intelektual profetik gitu. Jadi kan jelas ya kita melihat kami itu geraknya itu kemana. Nah, kalau tidak ada gerakan intelektual profetik misal ya, mungkin kami tidak akan pernah berpikir bagaimana menyiapkan para ilmuwan, para orang yang berkompetensi di bidangnya, misal gitu kan, gitu contohnya. Jadi itu menjadi satu apa ya, jalan pikiran sebenarnya kami ini mau kemana gitu. Nah, contohnya gitu. Nah, bersama dengan Ikhwan. Jadi Ikhwan punya 8 paradigma. Saya menyebutnya sih lebih enak paradigma. Walaupun di sini Al-Banna menyebutnya sebagai fikroh yang menghimpun seluruh makna. Yang pertama adalah dakwah salafiyah. Dakwah salafiyah. Jadi kalau misal makanya sebenarnya kenapa ada yang mengatakan Ikhwan itu salafi Ikhwan ini Wahabi gitu ya, salafi Wahabi gitu. Ya barangkali bisa bisa diambilkan dari sini sebenarnya. Karena Al-Banna sendiri mengatakan kenapa disebut dakwah salafiyah? Karena berdakwah untuk mengajak kembali kepada sumbernya yaitu Al-Qur'an dan Sunnah gitu. Kan jargonnya salafi Wahabi itu kan paling terkenal salah satunya adalah kembali kepada Quran dan Sunnah ya kan. Nah barangkali itu kenapa kemudian dinisbatkan seolah-olah Ikhwan itu Wahabi atau Salafi gitu ya karena memang ada satu perkataan yang akhirnya timbul ke arah situ yaitu kembali kepada Quran dan Sunnah begitu. Tapi sebenarnya maksud Al-Banna kenapa kemudian menuliskan Quran dan Sunnah itu ya karena kala itu apa namanya ya banyak berkecambah kelompok-kelompok yang kemudian keluar dari rel-rel Islam, maksudnya rel-rel makna Islam gitu, yang benar begitu. Artinya tidak menghimpun seluruh makna, maksudnya tidak seluruh aspek kehidupan, yang tetapi secara parsial, kebanyakan seperti itu. Nah, barangkali itulah kenapa kemudian Al-Banna eh, mengapa ya, menuliskan tentang dakwah salafiyah ini. Ya, untuk meluruskan lah setidaknya begitu, untuk meluruskan pemahaman-pemahaman yang telah tercampur oleh banyak ideologi. Karena waktu itu seperti yang kita bahas di pertemuan pertama itu sudah ada teosofi, di situ ada mulai paham-paham sekuler dan liberal sudah mulai masuk ya karena prosesi penjajahan itu. Jadi pendidikan barat yang kemudian jadi satu apa ya, ya satu yang tren gitu ya. Apa harus westernisasi begitu. Nah, itu yang kemudian kenapa ada istilah dikembalikan karena ada mulai nilai-nilai yang menyimpang ya Islam liberal begitu-gitulah. Mungkin teman-teman paham soal begituan lah. Dan yang kedua berkaitan dengan Thariqah Sunniyah. Thariqah Sunniyah ini Sunni ya, Sunni, tahu ya Sunni ya. Jadi membawa jiwa untuk beramal dengan sunnah yang suci, khususnya dalam masalah akidah dan ibadah semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan mereka. Di lawan katanya Sunni itu kalau secara politik itu Syiah gitu ya. Tapi Ikhwan menegaskan tentang Thariqah Sunniyah ya. Jadi secara akidah, secara ibadah ini sesuai dengan uh, sunnah-sunnah yang suci ya. Sesuai dengan Rasul begitu, sesuai idibah Rasul. Gitu. Kemudian yang ketiga, hakikat sufiyah. Nah, jadi Ikhwan ini juga kelompok sufi. Jadi bukan kelompok sufi ya, tapi maksudnya Ikhwan ini punya secara tasawuf juga mengakui, maksudnya mengakui bahwa Ikhwan ini juga memperhatikan persoalan yang berkaitan dengan kesucian jiwa gitu ya, berkaitan dengan tazkiyatun nafs. Nah, itu juga diperhatikan. Misal wirid, apa zikir gitu ya, kedekatan dengan Tuhan begitu, kontinuitas amal misal seperti itu ya. Gitu. Itu hakikat sufi ya. Jadi kalau misal eh, jadi saya kalau kita melihat makalah apa risalah ini anggota Ikhwan harusnya ya nyufi sekali gitu. Kemudian yang keempat hayah sia-sia. Jadi sia-sia ini maksudnya berkaitan dengan politik ya, berkaitan dengan pemerintah, berkaitan dengan kebijakan publik. Jadi Ikhwan juga memperhatikan persoalan-persoalan politik, persoalan hukum, pemerintahan, negara gitu ya, pejabat, terus apa lagi?
ya pokoknya berhubungan dengan gitu ya, persoalan-persoalan pemerintahan dan politik. Jadi Ikhwan juga tidak mengabaikan pesan politik. Kemudian yang kelima, paradigma yang kelima adalah jamaah riyadiyah. Riyadiyah itu maksudnya mungkin biasanya kita kalau dengar riadoh itu kan olahraga ya, latihan begitu. Nah, jadi Ikhwan juga memperhatikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan latihan fisik, olahraga ya, klub-klub olahraga, kepanduan. Makanya di Ikhwan itu yang paling khas dulu di sejarahnya ada kepanduan. Ada sistem rihlah, jawalah, nanti ada batalion yang tadi saya ceritakan tadi, yang sampai nanti dari kepanduan ini nanti akan ada nizam khos atau tanzim khos atau badan khos atau badan rahasia itu gitu. Kemudian yang keenam, Robitoh ilmiah sakofiyah gitu. Jadi Ikhwan juga sangat memperhatikan bahkan mewajibkan berkaitan dengan ilmu ya, berkaitan dengan ilmu. Jadi seluruh fikroh ini sebenarnya bukan omong kosong ya, tapi memang Ikhwan mempunyai lembaga-lembaganya. Maksudnya gini, maksudnya ketika bicara jamaah riyadiyah tadi, ya Ikhwan punya klub olahraga, dia punya klub panduan, maksudnya gitu. Nah, kemudian Robito Ilmiah Sakofiyah. Nah, Ikhwan juga mengundang banyak pakar ketika mereka mengadakan suatu kongres, musyawarah, dan sebagainya, melibatkan pakar-pakar yang bahkan itu bukan orang Ikhwan, contohnya bisa seperti itu. Yang bisa dia memiliki kapasitas lah dalam ranah-ranah itu. Bahkan mereka, Ikhwan juga dalam sejarahnya, seperti pernah kita ulas di pertemuan utama itu, juga menyiapkan pendidikan atau sekolah-sekolah yang harapannya bisa memberikan alumni-alumni yang menguasai atau pakar di bidangnya itu. Tidak semua serta-merta menjadi ulama semua ya, tapi ada yang menjadi teknisi juga dan sebagainya gitu. Walaupun nanti Robito Ilmiah Sakofiyah ini pada perjalanannya banyak anggota-anggota Ikhwan yang terpaku pada pemikiran Al-Banna saja begitu. Ya walaupun nggak semua, tapi kebanyakan ya. Kecuali yang barangkali lulusan-lulusan, memang dia lulusan-lulusan akademisi begitu ya. Atau lulusan-lulusan sekolah yang tinggi begitu. Kemudian yang ketujuh, bukan sirkoh ya. Sirkah ya, karena ininya wasyarikah iktisodiyah ya, sirkah iktisodiyah. Jadi memperhatikan persoalan ekonomi ya, iktisodiyah, ekonomi. Jadi Ikhwan juga memperhatikan tentang kekayaan, tentang harta, bagaimana mengelolanya, pendistribusiannya gitu ya. Bahkan sudah kita bahas juga di pekan-pekan sebelumnya, tokoh-tokoh Ikhwan ini banyak yang kemudian bukan orang sembarangan, tapi orang kaya juga gitu. Pabrik, bahkan ada cabang-cabang yang kemudian dia mendirikan pabrik, di situ mereka bisa merekrut karyawan banyak. Ya. Jadi itu juga diperhatikan. Kemudian yang kedelapan, yang terakhir maksudnya terakhir dalam paradigma itu atau fikroh itu, yang kedelapan adalah fikroh ijtimaiyah. Jadi mereka sangat menaruh perhatian pada semua penyakit yang ada di dalam masyarakat. Jadi memperhatikan persoalan-persoalan masyarakat. Dan kemudian berusaha untuk membantu penyelesaiannya. Gitu ya. Itu ya. Saya kira mungkin teman-teman sudah pernah dengar terkait 8 fikroh ini atau 8 paradigma ini. Tapi bahkan sebenarnya ya sudah jelas sih sebenarnya tanpa kemudian Al-Banna menyusun 8 paradigma atau 8 fikroh ini, ya sebenarnya sudah jelas ya dalam prinsip Sumaratul Islam. Tapi dengan adanya 8 fikroh atau paradigma ini semakin mempertegas begitu. Maksudnya sebenarnya apa sih yang di Ikhwan ini seperti apa dan apa sih gitu. Nah, sebenarnya ini mempertegas dan menghilangkan prasangka-prasangka pertanyaan-pertanyaan itu pada saat kemudian Al-Banna menuliskan risalah ini atau berpidato pada muktamar kelima ini ya, muktamar kelima. Nah itu kita lanjut ya ke subbab selanjutnya. Ya mungkin kita jadi bahasanya malah jadi serius ya, karena nggak ada bahasan yang bercanda begitu ya. Ya mohon maaf, ini kita mungkin agak serius, dan mungkin kalau misal nanti teman-teman ngerasa ngantuk gitu ya, silakan bisa bikin kopi gitu ya, atau bikin teh atau nyemil juga silakan, sambil makan juga silakan lah. Santai aja, kita forum santai, dan kalau misal ngantuk
Ya, silakan teman-teman lari-lari juga nggak masalah. Ya, ini mohon maaf karena memang bahasanya agak gimana ya, ya kayak gitulah. Kemudian kita lanjut di sub berikutnya. Setelah kita membahas fikroh atau paradigma tadi, yang 8 paradigma atau 8 fikroh, selanjutnya Albana di risalah ini kemudian membahas sebagian karakteristik, ya, membahas tentang karakteristik dakwah ikhwan. Albana menuliskan ada 7 karakteristik ya di sini. Yang pertama, dari 7 ini saya yakin teman-teman sebagiannya sudah tahu ya, karena sudah sering dipelajari di kami gitu ya. Apalagi di materi MK2 itu judulnya apa ya? Telaah dan studi komparatif, apa itu? Gerakan dakwah. Telaah dan studi komparatif gerakan dakwah. Nah, itu materi MK2 kalau yang soal teman-teman yang sudah AB2 dan mengikuti itu sebenarnya beberapa ciri khas ini sudah diterangkan di situ. Yang pertama adalah menjauhi titik-titik khilafiyah. Ya, jadi menjauhi titik-titik khilafiyah itu maksudnya bukan berarti tidak memperhatikan persoalan furu atau fikih dan menganggapnya enteng dan tidak mempedulikan, itu bukan ya, tetapi maksudnya dia tidak, maksudnya Ikhwan tidak mempersoalkan itu dan membawa itu pada suatu perdebatan yang membuat otak panas dan apa namanya, membuat mengalihkan persoalan yang lebih utama, maksudnya begitu. Jadi makanya dalam apa itu muzakirat dakwahnya atau memoir dakwahnya Albana itu kan di awal-awal Ikhwan berdiri itu sampai Albana itu bagaimana, jadi beliau itu membuat suatu pendidikan agar para anggotanya itu tidak saling bertengkar hanya karena persoalan masalah-masalah yang berkaitan dengan furu atau khilafiyah itu. Jadi sampai pernah satu masa atau satu momentum itu, satu ketika Albana itu menanyai saat kajian itu, menanyai anggotanya satu persatu ketika belum banyak ya, ketika masih di Ismailiyah itu, dan mengungkapkan mereka mazhabnya apa masing-masing, sampai ada yang mengatakan saya mazhab Hambali, saya mazhab apa namanya Syafi'i gitu, dan berbeda-beda semua. Tapi kemudian dengan ceramahnya Albana kemudian disampaikan agar mereka tidak saling menyalahkan, bahkan setiap apa kajian setelah itu kemudian Albana selalu menyerukan persatuan agar saling menghargai pendapat itu. Nah, kira-kira begitu. Itu terus dilakukan Albana di awal-awal Ikhwan berdiri. Harapannya agar tidak terjadi perpecahan berkaitan dengan persoalan apa khilafiyah atau furu itu tadi. Ya, bahkan Albana meminta kepada para cendekiawan Ikhwan nanti ketika sudah anggotanya banyak itu, nanti ada Syekh Said Sabik ya di Ikhwan, itu salah satu orang Al-Azhar yang ulama besar yang dimiliki oleh Ikhwan. Kemudian beliau menulis fikih, apa ya judulnya kok saya lupa ya. Fikih sunnah ya, fikih sunnah Syekh Said Sabik, dan itu kalau kita membaca fikih sunnah itu kan terasa banget ya. Di situ dipaparkan mazhab ini pendapatnya ini, mazhab ini pendapatnya ini, mazhab ini pendapatnya ini, mazhab ini pendapatnya ini. Kemudian di situ jumhur ulama atau mayoritas ulama menyatakan pendapatnya ini, begitu. Jadi di situ kalau kita membaca kitab itu kita ngerasa tidak dipaksa untuk memilih satu pendapat tertentu ya. Jadi nanti kita mau milih yang mana atau kemudian mengikuti mayoritas, karena di situ sudah direkomendasikan misal jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat seperti ini. Nah, jadi kita bisa mengikuti mayoritas itu. Nah, itu karena dan kitab itu sangat dipuji oleh Hasan Albana waktu itu. Ya, karena bisa kemudian mengurangi perdebatan-perdebatan titik-titik itu. Itu yang pertama ya. Kemudian yang selanjutnya yang kedua, menjauhi dominasi tokoh dan pembesar. Nah, ini barangkali satu yang menjadi apa ya, ciri khas tapi nanti agak kontradiktif. Kenapa? Karena menjauhi dominasi tokoh itu memang benar. Bahkan ketika Albana ada anggotanya yang mengatakan hidup Albana begitu, Albana itu sampai mengingatkan agar tidak mengatakan jargon-jargon seperti itu. Bahkan ketika ada fotonya terpampang besar, dia Albana meminta agar itu diturunkan dan sebagainya. Jadi khawatir ada pengkultusan, khawatir karena kan seperti kita bahas di pertemuan pertama itu, ketokohan Albana itu memang luar biasa ya, sampai bahkan di ceramah hadis Sulasa itu
yang datang itu saking banyaknya begitu. Jadi memang ya orang terkenal begitulah ya. Barangkali mungkin kalau di Indonesia kayak siapa ya? Kalau ulama itu. Jadi ketika dia ngomong langsung didengarkan, ketika dia datang orang berkerumun, kira-kira gitu. Jadi tokohnya memang besar, makanya dan ternyata pada ketika setelah Hasan al-Banna wafat, ternyata pemikiran al-Banna ini sampai terus berpuluh-puluh tahun masih terus apa namanya, masih terus dilestarikan, bahkan ada cenderung kejumudan di tubuh Ikhwan waktu itu ya, sampai Dr. Fatih Osman kalau nggak salah itu sampai mengatakan sampai membuat judul tulisannya itu Ikhwanul Muslim membedah demokrasi gitu ya. Maksudnya itu adalah sampai akhirnya nanti ada seorang Yusuf Kordowi yang kemudian mengeluarkan fatwa berkaitan dengan partai politik, berkaitan dengan multi partai yang itu pernah di apa istilahnya pernah ditolak oleh intern Ikhwan sendiri begitu. Itu karena saking terpengaruhnya dengan pemikiran Al-Banna, tetapi tidak mengkontekskan sesuai dengan pada masanya. Begitu sampai itu pernah terjadi di tubuh Ikhwan begitu. Itu mungkin itu biasa ya karena wajar ya karena seorang pendiri gitu. Tapi itu hal-hal semacam ini pernah terjadi di tubuh Ikhwan. Kemudian yang selanjutnya menjauhi fanatisme partai dan golongan. Ini yang ketiga ya, menjauhi fanatisme partai dan golongan. Bahkan nanti di risalah ini nanti disebutkan juga, ini kita bahas di belakang ya. Bahkan Al-Banna ini menolak partai politik pada masa itu, bahkan mengharamkan partai itu ya di masa itu. Itu ngeri kan, ngeri sekali itu. Kemudian yang keempat nanti kita bahas itu di selanjutnya karena nanti ada apa istilahnya, ada bagaimana Ikhwan itu menjalin hubungan dengan institusi. Nanti salah satunya ada partai politik. Nanti kita bahas di situ saja. Kemudian yang keempat, memperhatikan masalah takwin dan tadarruj. Ya, takwin itu berarti pembentukan kader ya atau pembentukan kepribadian. Kemudian tadarruj itu bertahap. Ya, jadi dalam persoalan dakwah hakikatnya itu adalah bertahap dan prosesnya pembentukan kepribadian. Jadi bukan serta-merta mengajak seorang individu kemudian diajak untuk berdakwah begitu ya. Bukan seperti itu, tapi harus secara bertahap. Jadi nanti fasenya ada di mana, apakah dia mat'u ini objeknya ini adalah orang yang awam dan memang ingin belajar. Jadi harus tahu konteksnya. Jangan serta-merta kemudian istilahnya disuruh untuk melakukan pekerjaan yang bukan tempatnya. Nah, biasanya kan hal-hal demikian rupa itu yang terjadi ya di apa dia dimanapun berada biasanya kan begitu. Dia baru masuk anggota baru misalnya di kami dia anggota baru dia belum tahu apa-apa bukannya kemudian dikasih petunjuk ya dalam tanda petik ke arah sini begini begitu malah langsung diajak ke apa namanya diajak hal-hal yang dia mungkin belum paham belum tahu hingga akhirnya dia merasa lelah sendiri kemudian merasa kering begitu dan akhirnya dia keluar barangkali bisa jadi seperti itu. Nah jadi harus takwin ya harus berorientasinya harus pendidikan pembentukan kepribadian dan harus tadarus bertahap. Lalu yang kelima karakteristik Ikhwan itu adalah mengutamakan sisi amaliyah yang produktif di atas seruan dan propaganda kosong. Jadi tidak sekedar berwacana saja gitu ya, walaupun dalam kredo kami itu wacana itu piawai berwacana itu menjadi salah satu kredo itu ya. Tapi maksudnya itu boleh-boleh saja, tapi jangan sampai melupakan sisi amaliyah. Dan Ikhwan dalam poin yang kelimanya itu begitu. Jadi mengatakan sisi amalnya yang produktif dibanding seruan-seruan propaganda kosong. Karena nanti ada beberapa kenapa Al-Banna menuliskan ini saya menduga itu karena ada beberapa jamaah-jamaah Islam yang hadir setelah Ikhwan tetapi dia kebanyakan melakukan propaganda-propaganda tapi secara produktif itu kadang dirasa tidak kurang produktif bahkan kadang sampai memperburuk citra Islam begitu. Nanti klarifikasi itu ada di sikap Ikhwan terhadap beberapa institusi. Nanti kita bahas juga
sedikitlah kita singgung itu persoalan itu. Kemudian yang selanjutnya yang keenam, diterima sangat baik oleh generasi muda. Nah, ini kenapa Albana mengatakan begini, karena memang faktanya di Mesir waktu itu begitu. Jadi di kalangan mahasiswa, di kalangan pemuda, dakwah Ikhwan itu memang sangat berkembang pesat ya. Seluruh misal seperti ketua BEM, kalau istilah di Indonesia mungkin ketua BEM, ketua institusi-institusi mahasiswa itu ya dipimpin oleh orang-orang Ikhwan itu. Jadi kalau makanya kalau suruh demo itu ya masa yang keluar sangat banyak gitu. Ya anak-anak muda itu. Nah, kemudian yang ketujuh yaitu cepat berkembang di pedesaan dan perkotaan. Nah, kalau di Mesir waktu itu dakwah Ikhwan memang sangat pesat berkembang baik di pedesaan maupun perkotaan ya. Di pedesaan karena memang awal-awal berdiri Ikhwan itu kan memang kebanyakan adalah orang-orang awam ya, para buruh, para pekerja, para pemuda yang pengangguran gitu ya. Jadi orang-orang yang seolah-olah sudah pasrah terhadap hidupnya itu. Jadi makanya sangat cepat di pedesaan. Nah, adapun di perkotaan biasanya terpengaruh karena itu tadi apa kampus-kampus itu, mahasiswa, akademisi, dosen, ilmuwan gitu ya. Bahkan ulama-ulama yang berpengaruh di dunia pun pernah bergabung ya, banyak juga yang bergabung dengan Ikhwan. Kalau dari Mesir misal kita ada Syekh Muhammad Al-Ghazali ya, terus kemudian ada eh, siapa ya, Dokter Audah itu siapa, saya lupa nama panjangnya ya, walaupun beliau akhirnya digantung oleh pemerintah Mesir ya, itu ngeri banget. Itu salah satu cendekiawan Muslim yang dimiliki oleh dunia itu di masa-masa itu. Kemudian ada oh ya namanya Dr. Abdul Qadir Audah ya, Abdul Qadir Audah. Terus selain itu ada siapa lagi ya? Syekh Said Sabiq. Waktu itu Ustadz Yusuf Qaradawi jelas masih sebagai seorang pemuda ya, walaupun sudah ikut Ikhwan begitu. Belum menjadi tokoh seperti sekarang lah. Nah, Jasir ini uh, kalau ulama sekarang ya Jasir apa satu angkatan dengan Yusuf Qaradawi. Kalau yang Abdul Qadir Auda beliau udah meninggal digantung di Mesir waktu itu. Kemudian ada Syekh siapa lagi, Tantowi Jauhari ya Pak ya. Terus banyak lah ulama-ulama yang sebenarnya ulama besar gitu yang kemudian bergabung atau mendukung dakwah-dakwah Ikhwan waktu itu. Banyak akademisi juga banyak, dosen-dosen. Maka nanti ketika penangkapan di tahun 48 sebelum sebelum Albana dibunuh itu banyak sekali yang di penjara itu bukan orang sembarangan, orang-orang rakyat kecil itu bukan, bahkan yang justru yang di penjara banyak sekali yang dia itu dosen-dosen, orang-orang terpandang yang di penjara itu, orang-orang yang punya gelar, orang yang punya jabatan begitu. Ya mungkin karena mereka punya jabatan sehingga paling kelihatan ya. Kalau rakyat kecil kayak petani apa kan mungkin nggak terlalu kelihatan gitu ya. Nah, kira-kira gitu. Nah, itu berkaitan dengan sebagian karakteristik ada 7. Kita lanjut saja ke subbab selanjutnya. Bentar ya. Ini karena lembaran ini sangat banyak risalah ini. Nah, selanjutnya Albana menuliskan tentang manhaj ikhwan. Nah, ini mungkin juga beberapa poin penting dalam risalah ini. Apa saja yang dimaksud dengan manhaj ikhwan itu? Yang pertama adalah tujuan dan sarana. Nah, di sini Albana mengulang lagi tujuan ikhwan. Sebenarnya ini sudah jelas sebenarnya di risalah Ta'alim kemarin yang kita bahas, tujuan ikhwan itu apa. Tapi di sini Albana mengulang kembali ya. Saya bacakan saja ya biar biar ini langsung perkataan Albana begitu. Tujuan ikhwan sebenarnya terbatas pada pembentukan generasi baru kaum beriman yang berpegang pada ajaran Islam yang benar, di mana generasi tersebut akan bekerja untuk membentuk bangunan umat dengan sibhoh Islam dalam semua aspek kehidupannya. Nah, itu tujuannya ya. Jadi bisa digarisbawahi, tujuan ikhwan itu adalah membentuk generasi baru kaum beriman. Ya. Jadi membentuk individu-individu Muslim yang beriman yang benar, ya kira-kira gitu. Jadi kalau di kami itu disebut sebagai apa itu? Saksiyah
Islamiyah Arabiyah ya, kalau kami menyebutnya gitu ya. Ya gitu, jadi pembentukan pribadi-pribadi muslim yang benar. Kalau Ikhwan menyebutnya sebagai itu. Sahsiah Islamiyah lah istilahnya. Nah, itu tujuannya. Sarananya itu apa? Nah, sarananya di sini Al-Banna mengatakan, sedangkan jalan yang ditempuh ya, untuk mewujudkan itu, mana ya tadi? Yaitu dengan cara pengubahan tradisi global kehidupan masyarakat, pembinaan para pendukung dakwah dengan ajaran Islam, sehingga mereka menjadi suri teladan. Jadi, ini mirip kayak ini yang sudah kita bahas kemarin di Maratibul Amal. Jadi setelah perbaikan individu itu, kemudian mereka mau bergabung dalam barisan perbaikan itu. Nah, dari situ kemudian orang-orang inilah yang akan menyebarkan kebaikan-kebaikan itu dan terus merekrut sebanyak-banyaknya seperti itu. Pendukung-pendukung pemikiran Islam gitu. Itu ya. Itu jadi untuk sarana mungkin sangat banyak lah. Nah, itu yang ditegaskan kembali oleh Al-Banna. Itu yang berkaitan dengan manhaj yang pertama, jadi berkaitan dengan tujuan dan sarana. Kemudian yang kedua, ini berkaitan dengan kekuatan dan revolusi. Nah, jadi di sini Al-Banna juga tidak membiarkan orang bertanya-tanya, sebenarnya Ikhwan ini ketika mereka berhasil merekrut anggota yang banyak, apakah mereka akan melakukan revolusi gitu? Ketika mereka sudah punya kekuatan, apakah Ikhwan akan melakukan kudeta misalnya gitu, atau revolusi gitu ya? Nah, di sini Al-Banna menjawab dengan tegas bahwa sebenarnya jadi sebelum menjawab, Al-Banna menguraikan cukup panjang berkaitan dengan Islam memperhatikan tentang kekuatan, Islam memperhatikan tentang kekuatan massa begitu ya, tentang memperhatikan tentang kekuatan fisik begitu. Dan itu adalah merupakan satu keutamaan di dalam Islam. Nah, kemudian setelah itu Al-Banna menjelaskan bahwa ini saya bacakan saja kalimatnya ya, biar teman-teman nanti yang langsung memahami gitu. Mereka ini maksudnya Ikhwan, mereka paham bahwa peringkat pertama kekuatan adalah kekuatan akidah dan iman, kemudian kekuatan kesatuan dan ikatan persaudaraan, lalu kekuatan fisik dan senjata. Sebuah jamaah tidak dapat dikatakan kuat sebelum memiliki cakupan dari seluruh kekuatan tersebut. Manakala sebuah jamaah mempergunakan kekuatan fisik dan senjata, sementara ia dalam kondisi sel-sel yang berantakan, berserakan, sistemnya guncang, akidahnya lemah, dan cahaya imannya padam, maka dapat dipastikan bahwa kesudahan akhirnya adalah kehancuran dan kebinasaan. Itu ya, saya bacakan satu paragraf itu, mungkin teman-teman sudah paham lah. Jadi, walaupun nanti Al-Banna menjelaskan secara gamblang setelah itu, tapi dari satu paragraf ini saja kita bisa melihat bahwa Ikhwan yang dimaksud Al-Banna ini tidak mengutamakan revolusi sebagai jalan perubahan ya. Tetapi mengutamakan akidah dan iman, lalu setelah itu kesatuan dan persaudaraan. Nah, baru setelah itu ketika memang kondisi membutuhkan atau kondisi eh, terpepet terdesak dan mengharuskan suatu revolusi, barulah kemudian Ikhwan itu siap dengan revolusi. Tapi itu pun setelah semua unsur-unsur terpenuhi, dan itu nanti sudah dibahas setelah hal ini, tapi saya tidak akan membahas itu ya karena nanti jadi panjang sekali kalau kita membahas itu. Tapi kira-kira gambaran ringkasnya seperti itu. Ikhwan tidak menggunakan cara revolusi ya. Walaupun nanti terjadi revolusi setelah Al-Banna wafat dan Ikhwan masuk ke dalam salah satu peran dari revolusi itu gitu ya. Nah, itu barangkali kenapa itu bisa terjadi ya, karena memang barangkali adalah adanya asumsi bahwa sudah kuat begitu keanggotaan Ikhwan, kemudian didukung dengan militer dan sebagainya gitu ya. Walaupun Al-Banna menegaskan di akhir tulisan ini, maksudnya di akhir berkaitan dengan revolusi, ini saya bacakan ya kalimatnya begini. Hal itu bukan bagian dari manhaj Ikhwan. Nah, maksudnya revolusi itu bukan dari manhaj Ikhwan, melainkan dia terjadi lebih karena tekanan dan tuntutan kondisi serta tidak berfungsinya perangkat perbaikan. Nah, jadi pahami ya. Jadi menurut Al-Banna, justru revolusi itu sebenarnya bisa muncul itu bukan karena eh, apa
bukan karena manhajnya Ikhwan itu tadi, bukan serta-merta itu, tapi karena jangan-jangan itu terjadi karena adanya tekanan dan kondisi yang eh, memang tidak karu-karuan begitu. Jadi kondisi itu misal kondisi ekonomi terpuruk, kemudian dijajah begitu ya. Akhirnya terjadilah sebuah revolusi. Ya, bisa dipahami ya. Mungkin kalau di Indonesia seperti masa reformasi, ya kan reformasi kan terjadi bukan karena kelompok yang serta-merta menginginkan revolusi ya, organisasi tertentu menginginkan reformasi maksud saya. Kan bukan begitu, tapi karena ternyata kondisi-kondisi yang waktu itu yang terjadi adalah mengharuskan terjadinya reformasi. Nah, bisa dipahami ya. Jadi Albana mengatakan seperti itu, bukan karena suatu organisasi ingin revolusi, bukan, tapi ternyata kondisi negaralah yang kemudian menjadikan revolusi itu jadi wajib. Maksudnya gitu dalam tanda petik ya. Nah, itu mungkin kondisi samanya, misal kita contohkan ya barangkali di Indonesia seperti masa reformasi di tahun 98 itu gitu. Ya kan? Bukan karena organisasinya pengen reformasi, tapi ternyata karena kondisi-kondisi politik, sosial, ekonomi yang persoalan itu bertumpuk-tumpuk dan akhirnya membuat rakyat jengah dan kemudian merasa reformasi adalah suatu keharusan. Nah, misal begitu. Lanjut ke yang ketiga, tadi yang kedua ya. Dan yang ketiga adalah ikhwan dan pemerintahan. Jadi berkaitan dengan hubungan ikhwan dengan pemerintah. Nah, di sini sebenarnya Albana membahas tentang ini apa namanya bagaimana Islam memandang suatu pemerintahan. Itu kemudian apakah Ikhwan ketika misal nanti menang, apakah akan membentuk pemerintahan Islam atau misal apakah akan menerapkan Islam benar-benar, apakah akan mengganti semua hukum dan undang-undangnya atau seperti apa? Nah, mungkin di sinilah Albana sebenarnya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dan ini juga menjadi satu kritikan bagi para apa ya, saya tidak tahu ya, entah pembenci, entah pengagum atau entah peneliti lah atau kita sebut terserah apa saja ya, tapi biasanya beberapa tulisan-tulisan di subbab ini dijadikan oleh orang-orang yang ya entah itu senang dengan Albana atau bahkan mungkin kurang suka dengan Albana begitu ya, atau dengan gerakannya itu, dan ini dijadikan satu apa ya, kritik tajam kepada Albana ketika Albana di sini menuliskan terkait pemerintahan ini adalah bagian dari persoalan-persoalan yang wajib, persoalan-persoalan yang usul, yang pokok begitu. Nah, saya sebenarnya juga bingung terkait persoalan ini. Maksudnya bingung itu karena pada faktanya Albana itu menuliskan begitu di risalah ini. Ya, jadi walau alam ya, ya barangkali memang karena kalau misal ini menjadi satu kekeliruan pada diri Albana ya, tentu itu tidak akan mengurangi kontribusi beliau ya terhadap dakwah yang sudah tersebar di seluruh dunia ini begitu. Tapi memang kalau kita mengakui ya, kalau memang ini menjadi satu kekurangan ya, ya wajar ya karena Hasan Albana juga manusia biasa ya, yang tentu ada salah dan bukan maksum begitu kan, karena yang maksum kan hanya Rasulullah begitu. Bisa jadi seperti itu. Nah itu ya misal salah satu contohnya. Di sini Ikhwan tegas bahwa apa namanya akan menyerukan pemerintahan Islam, itu jelas dan itu sangat tegas. Bahkan nanti setelah lembar-lembar ini kita akan membincang tentang bagaimana sikap Ikhwan terhadap khilafah. Nah itu nanti kita perlu mengakui itu ya, dan itu memang realitasnya seperti itu gitu ya. Dan kita lanjut ke sub selanjutnya nanti yang berkaitan dengan khilafah nanti di lembar-lembar berikut ya. Sekarang kita lanjut ke membahas tentang Ikhwanul Muslimin dan undang-undang. Tadi yang pertama tujuan dan sarana, kemudian yang kedua kita bahas apa tadi ya? Lupa malah. Jadi yang kedua yaitu berkaitan dengan kekuatan dan revolusi, kemudian yang ketiga berkaitan dengan pemerintahan, berarti sekarang yang keempat berkaitan dengan undang-undang Mesir. Nah, di sini mungkin kita akan mengerti moderatnya, ternyata Albana juga cukup moderat gitu ya, karena
Bahkan dia mengakui bahwa Undang-Undang Mesir, Undang-Undang Dasar ya, UUD gitu ya, kalau di kita ada UUD 45 itu. Nah, ini Undang-Undang Dasar Mesir itu sudah sesuai Islam. Al-Banna itu mengakui, bahkan UUD Mesir itu telah menyebutkan Islam itu sebagai sebagai nilai utama, sebagai asas, sebagai dasar begitu. Hanya saja Al-Banna memberikan catatan kepada Undang-Undang Dasar Mesir waktu itu. Yang pertama adalah berkaitan dengan teks yang di versi, kalau kata Hasan Al-Banna itu ada kalimat-kalimat yang kemudian jadi kayak kalimat karet gitu ya, yang artinya bisa ditafsirkan sesuai sesuka hati begitu. Nah, itu perlu dipertegas. Nah, kata Al-Banna begitu, perlu dipertegas atau dirubah agar menjadi kalimat-kalimat yang tegas, dan interpretasinya perlu di perlu diperjelas dengan poin-poin penjelasan begitu. Walaupun saya tidak tahu sebenarnya yang dimaksud ini kalimatnya seperti apa gitu. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan praktik penerapan yang tidak sesuai, dan ini mungkin umum lah, jamak ya, di mana-mana kan begitu. Undang-undang dasarnya sudah bagus, tapi penerapannya ya barangkali persoalannya di situ. Kita lanjutkan, itu undang-undang dasar. Nah, kemudian kritik Al-Banna selanjutnya adalah pada persoalan undang-undang. Jadi kan di bawah undang-undang dasar ada undang-undang ya. Nah, mungkin kritik tajamnya Al-Banna waktu itu adalah berkaitan dengan undang-undang, yakni banyak undang-undang yang diturunkan dari undang-undang dasar tapi tidak sesuai dengan prinsip Islam. Padahal undang-undang dasarnya mengatakan Islam sebagai asasnya, sebagai sumbernya, tapi nyatanya di persoalan undang-undang itu banyak sekali yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Misal ada seperti miras, dan sebagainya gitu ya, misal. Hal-hal yang memang dilarang tetapi ada itu dalam undang-undang. Misal itu contohnya. Karena kan tentu Mesir berbeda dengan kalau kita konteksnya Indonesia ya. Indonesia kan jelas negara demokrasi, bukan yang negara berdasarkan itu. Jadi wajar kalau ada undang-undang pembatasannya begitu ya. Maksudnya ini kita tidak sedang berbicara konteks syariat ya, tapi kita berbicara konteks demokrasi secara liberal, tapi secara umum gitu. Tentu itu kalau konteks demokrasi itu masih bisa dianggap wajar ada gitu. Tapi kalau misal negaranya negara Islam, undang-undang dasarnya Islam kan itu jadi aneh gitu ya. Kalau itu masih ada begitu. Nah, itu misal contohnya. Lanjut lagi yang ke ya, sikap terhadap nasionalis, beberapa poin ya. Jadi mohon maaf kalau mungkin agak lama. Wah, masih banyak ternyata. Gak apa-apa ya ini ya. Tetap gimana nih? Gas terus. Lanjut dulu, nggak apa-apa. Oke, nanti kalau ngantuk yuk kita tidur aja. Tidur di forum. Selanjutnya sikap Ikhwan terhadap nasionalisme, kesatuan Arab dan Islam. Bagaimana sikap Ikhwan terhadap nasionalisme? Sebenarnya sudah ada di risalah-risalah sebelumnya ya. Tetapi nggak apa-apa kita kemudian ulang kembali ya. Karena memang Al-Banna juga menegaskan ini ke publik. Artinya kan ini sedang ditegaskan ditegaskan ulang kepada publik begitu. Terhadap sikap nasionalisme, Ikhwan tidak secara ringkas tidak menentang, tidak bertentangan. Bahkan Al-Banna mengatakan bahwa anggota Ikhwan ini orang-orang yang sangat mencintai negaranya. Ya, bahkan dalam sejarahnya terbuktilah bagaimana Ikhwan mengirim pasukan berperang di Suez gitu ya, untuk melawan penjajah. Jadi jangan ditanyalah soal nasionalisme, bagaimana mereka berani gelut gitu ya dengan para penjajah ketika warga-warga banyak yang takut. Justru Ikhwan menjadi polisi dalam tanda petik bagi warga-warga desa begitu. Itu kira-kira begitu. Itu banyak kisah-kisah yang bisa kita saksikan di sejarah Ikhwan berdiri sampai akhirnya kenapa Ikhwan akhirnya diwaspadai ya, salah satunya karena itu, karena penjajah merasa terganggu dengan adanya aktivitas Ikhwan itu ya. Terus meski ada catatan bahwa Ikhwan ini bagi mereka nasionalisme itu bisa dimaknai secara luas ya, tidak hanya sebatas wilayah geografis, tetapi
bisa dimaknai secara internasional juga ketika ada saudara muslim di luar negaranya, ya dia apa namanya, ya itu juga saudara mereka begitu. Bisa dipahami ya maksudnya ya. Jadi kalau kayak saya katakan di awal, jadi kalau misal, dia negaranya berbeda tetapi dia muslim, ya itu bagian dari saudara kita. Maksudnya gitu, itu juga dianggap sebagai, nasionalisme dalam batas yang lebih luas. Itu Ikhwan juga Al-Banna juga membahas soal itu. Kemudian, selanjutnya, ya mohon maaf ya tadi kegeser. Sikap Ikhwan terhadap kesatuan Arab. Jadi ini mungkin menjadi satu tahapan di apa namanya, maratibul amal itu kan. Jadi setelah, Ikhwan kemudian memperbaiki nasional, apa ya, setelah pemerintahan dalam negeri itu diperbaiki, maka persoalan selanjutnya adalah kesatuan dunia Arab. Jadi bagi Al-Banna, kesatuan dunia Arab itu penting sebelum Islam akhirnya menjadi suatu mercusuar peradaban. Bagi Al-Banna tetap penting. Kenapa? Karena eh, memang Islam pertama diturunkan dengan jelas dengan bahasa Arab dan di bangsa Arab gitu. Otomatis, kata Al-Banna gitu ya, maka kesatuan Arab itu adalah menjadi sesuatu yang penting karena dari mereka lah ini awal mula Islam ada dan kemudian, sesuai dengan konteks kehidupan mereka sebenarnya di awal-awal itu gitu kan. Nah, makanya mungkin kalau kalau misal, eee, ini menjadi sesuatu yang benar, maksudnya gitu ya, kaidah yang benar, otomatis kan kalau kita melihat konteks geopolitik hari ini, kan sudah sangat apa ya, cita-cita itu terlalu jauh, ya nggak sih? Kita coba lihat saja lah. Hari ini negeri-negeri Arab ini semua sedang berperang ya kan. Bahkan yang berperang, misal kita lihat contohnya Suriah saja lah. Suriah itu kan yang satu negara tapi diperebutkan oleh banyak negara. Oleh banyak negara, oleh banyak kelompok. Di situ yang perang di Suriah itu misal ada tentaranya pemerintah ya rezim Assad itu. Terus ada kelompok oposisi FSA itu. Terus ada partai Kurdi yang bersenjata di situ. Karena ada partai Kurdi yang mengancam kedaulatan Turki, tentara Turki juga masuk ke situ. Terus di situ ada Arab Saudi juga masuk, Amerika juga masuk gitu. Ini semua berperang. Jadi kira-kira kapan selesainya itu? Itu baru Suriah ya. Belum belum apa? Belum di Irak ya kan? Belum di Iran ya. Terus apalagi belum persoalan Palestina itu. Semua negeri-negeri Arab ini ya bertempur semua gitu. Qatar yang kemarin diembargo walaupun bulan Juli apa ya kemarin sudah dicabut begitu ya. UEA ya, terus yang mengeluarkan fatwa yang aneh terakhir itu. Ya begitulah. Jadi kalau persatuan Arab saja belum terjadi begitu, bagaimana kemudian Islam ini mau menjadi sebuah peradaban Ustadziyatul A'lam kalau istilah Al-Banna begitu. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi ternyata tahapannya kalau kita mengkaji risalah ini adanya ternyata seperti itu. Nah, jadi dan ternyata dalang-dalang semua itu ya Arab Saudi itu yang kini mungkin sikapnya agak membingungkan begitu, sangat politis gitu ya. Dan padahal Arab Saudi ini kan salah satu tempat yang memiliki apa namanya kiblat gitu ya. Maksudnya kiblat umat Islam kan di sana itu. Tapi negeri ini sangat politis sekali untuk di kawasan Timur Tengah dan belum bisa menyatukan pada faktanya gitu. Mungkin ya kita tidak tahu ya ini nanti kedepannya seperti apa. Wallahu alam ya. Sekelas Suriah saja sampai saat ini belum selesai gitu. Nah, kalau persoalan-persoalan di bangsa Arab itu kemudian sudah bisa bersatu dan memiliki apa jalinan yang baik, nah barangkali baru nanti ada kesatuan-kesatuan Islam untuk negeri-negeri yang lain bisa bisa terjadi begitu. Walaupun secara bukan bangsa Arab, Turki hari ini sudah mulai masuk ke sana. Jadi mungkin hari ini harapan-harapan itu ya hanya ada pada yang bisa diharapkan ya untuk melerai itu semua ya paling Qatar dan Turki ya, dua negara itu paling hari ya yang bisa menjadi tumpuan harapan ya karena negeri-negeri Timur Tengah yang lain yo isinya politisasi dan konflik itu. Nah, jadi harapan kalau kita bicara konteks idealistiknya Hasan Al-Banna ya itu tentu terlalu jauh lah hari ini dan ya kayak nggak masuk akal. Kenapa ya? Karena fakta pada faktanya bukan nggak masuk akal nggak akan terjadi ya, tapi
pada faktanya hari ini negeri-negeri Arab sedang berkonflik begitu. Itu ya, itu berkaitan dengan kesatuan Arab. Nah, selanjutnya berkaitan dengan persoalan khilafah. Nah, ini mungkin yang perlu yang tadi seperti saya sampaikan ya. Jadi Al-Banna di sini menegaskan sikap terhadap khilafah dan bagaimana menegakkannya. Jadi di sini jelas sekali bahwa Al-Banna tujuan Ikhwanul Muslimin salah satunya, bukan tujuan, kalau tujuan tadi sudah di pembentukan generasi individu muslim baru ya, tapi di sini saya bacakan saja lah ya kalimatnya Hasan Al-Banna biar teman-teman mungkin tidak menginterpretasikan yang lain gitu. Untuk melengkapi materi ini, saya ingin mengungkap tentang sikap Al-Ikhwan Al-Muslimun terhadap khilafah dan hal-hal yang terkait dengannya. Nah, ini kalimatnya Al-Banna ya. Sebagai penjelasan, Ikhwan berkeyakinan bahwa khilafah adalah lambang kesatuan Islam. Nah, perlu digarisbawahi ya, lambang kesatuan Islam dan bentuk formal dari ikatan antar bangsa Muslim. Bentuk formal dari ikatan antar bangsa Muslim. Ia merupakan identitas Islam di mana kaum muslimin wajib memikirkan dan menaruh perhatian dan merealisasikannya. Gitu ya. Itu mungkin kalimat ringkasnya lah dari Al-Banna. Jadi jelas sekali bahwa Ikhwan di awal-awal berdiri memang ada itu salah satunya karena terjadi karena waktu itu adalah runtuhnya khilafah. Gitu. Dan ingin mengembalikan khilafah itu melalui tahapan atau rukun amalnya itu. Gitu ya, bisa dipahami. Jadi kita jujur saja lah, kita tidak perlu menutup-nutupi ini bahwa memang Ikhwan awal-awal berdiri itu memang ingin menegakkan kembali khilafah itu. Walaupun di tengah perjalanannya itu akhirnya pragmatis juga. Pragmatis itu bukan berarti tidak idealistik ya, tapi maksudnya akhirnya mengkonteskan juga cara-caranya. Mereka terlibat akhirnya mau nggak mau ya terlibat dalam demokrasi. Akhirnya mau nggak mau mereka tetap memikirkan persoalan nasionalisme dan internal negerinya sendiri, begitu maksudnya gitu. Walaupun mereka tetap fokus kepada isu-isu Palestina dan yang lainnya itu ya. Nah, kemudian bagaimana langkah-langkahnya? Ini di sini Al-Banna menjelaskan ada 3 langkah. Yang pertama harus ada konsolidasi antar bangsa-bangsa Muslim menyangkut masalah politik, ekonomi, sosial, pertahanan. Jadi persis kayak tadi yang saya sampaikan. Jadi secara nasional ketika negeri ini sudah terbebas dari penjajahan, negeri ini kemudian bisa sukses dalam tanda petik di negerinya. Kemudian negeri-negeri yang telah sukses secara nasional itu kemudian berkonsolidasi dengan dengan negeri-negeri Muslim yang lain, ya, berkonsolidasi terkait masalah politik, ekonomi, pertahanan, keamanan, mereka bekerja sama, gitu, kira-kira gitu. Nah, setelah itu kemudian langkah yang kedua adalah membentuk koalisi. Kalau di sini bahasa Lebanon membentuk koalisi, ya, kemudian mendirikan lembaga-lembaga keumatan. Jadi mereka berkoalisi, mendirikan kerjasama, mendirikan lembaga-lembaga keumatan bersama untuk menangani persoalan-persoalan keumatan yang secara bersama-sama, kira-kira begitu ya. Bahkan mengadakan konferensi-konferensi bersama, muktamar-muktamar bersama gitu ya untuk membahas problem-problem dunia muslim gitu. Nah, kemudian setelah harapannya dari situ nanti terbentuk kesatuan kata, kesatuan ide, kesatuan gagasan. Istilah Al-Banna kalau dalam Maratibul Amal itu apa? Mendekatkan peradaban gitu, istilahnya begitu ya. Mendekatkan kata-kata, mendekatkan peradaban. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah membentuk persekutuan bangsa-bangsa muslim. Jadi mungkin semacam PBB-nya umat Islam gitu. PBB-nya dunia muslim. Jadi kalau kita bisa melihat secara ringkas tahapan ini kan artinya khilafah versinya Ikhwanul Muslim dalam hari jika ini terjadi, berarti khilafah versinya Ikhwanul Muslim itu bukan khilafah seperti masa Utsmani, bukan seperti Abbasiyah, misal begitu, bukan. Coba kita renungi saja 3 hal ini, kan sangat berbeda. Justru ini dimulai dari paling bawah ya kan, dari negeri-negeri Muslim yang merdeka, kemudian mereka membentuk suatu persekutuan. Di situ nanti bisa ada persekutuan, ada yang dibaiat sebagai imam, dibaiat maksudnya ada persekutuannya kalau dalam bahasa hari ini kan bisa seperti itu. Nah, apakah kemudian mungkin kita bertanya apakah Oki bisa mencerminkan itu?
ternyata belum bisa juga. Pada faktanya OKI hanya sekedar mungkin baru sampai tahap koalisi ini ya, koalisi. Mungkin OKI bisa dikatakan organisasi kerjasama Islam itu ya, organisasi dunia Islam itu barangkali baru sampai tahap koalisi. Belum seperti Uni Eropa lah. Minimal sekali sebenarnya bisa sampai Uni Eropa itu sudah luar biasa. Misal kalau kita lihat Uni Eropa kan dia punya mata uang ya, dia kemudian mata uang yang digunakan bersama maksudnya. Mereka bahkan bisa menggugat PBB, bisa menggugat organisasi perdagangan dunia ya, bisa menggugat organisasi-organisasi dunia kalau ada negara-negara yang merusak perjanjian atau tidak sesuai kesepakatan, misal begitu. Kan Islam sekarang tidak punya naungan seperti itu, bahkan negeri Arabnya saja saling bertikai kan begitu ya. Nah itu contohnya. Lanjutnya sikap Ikhwan terhadap berbagai institusi. Nah ini karena sangat banyak, jadi saya singkat-singkat saja ya. Termasuk sikap Ikhwan terhadap negara-negara Barat. Ini juga ada. Dah selesai, habis itu nanti selesai. Jadi bahasan kita ada dua, yang dua lagi ya. Yang pertama sikap Ikhwan terhadap institusi, berbagai institusi, kemudian sikap Ikhwan terhadap Barat. Yang pertama sikap Ikhwan terhadap institusi. Apa saja institusinya? Satu ada ormas ya. Bagaimana sikap Ikhwan terhadap ormas-ormas Islam? Di sini Albana mengatakan bahwa Albana ingin bisa menyatukan kata-kata mereka. Gitu saja sih. Jadi ada keinginan untuk kemudian silaturahim, mendekati mereka. Syukur-syukur bisa kemudian berbarengan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan umat, kira-kira gitu. Dan itu memang kalau di sini sih dituliskan sedang dilakukan. Ya, kalau sampai saat risalah ini ditulis begitu, sedang dilakukan oleh Maktab Al-Irsyad atau kantor pusat, dan itu sedang diajak. Maksudnya proses ini sedang berjalan, walaupun hasilnya seperti apa di sini tidak dijelaskan karena masih tahap berjalan begitu. Kemudian selanjutnya yaitu hubungan Ikhwan dengan Jamaah Subanul Muslimin. Tahu ya Subanul Muslimin? Di pertemuan pertama kita telah membahas organisasi ini. Jadi Jamaah Subanul Muslimin adalah organisasi yang sebenarnya cikal bakalnya juga didirikan oleh Hasan Albana ya, ketika dialog, masih ingat ya, ketika Albana berdialog dengan Syekh Ad-Dujawi dan para ulama ketika bulan Ramadan untuk menyelesaikan persoalan umat. Dan waktu itu Albana masih di Kairo ya, belum ke Ismailiyah. Dia masih di Kairo di tahap awal. Jadi ya baru inilah masih masih muda-mudanya lah ya, masih jiwa muda mahasiswa gitu, jiwa muda lulusan kampus begitulah. Nah, walaupun nanti Jamaah Subhanul Muslimin, kantor Subhanul Muslimin ini juga nanti akan menjadi saksi pembunuhan Hasan Albana nanti gitu. Yang kita sudah menceritakan itu, sudah kita bahas di pertemuan yang pertama. Nah, hubungan dengan Jamaah Subhanul Muslimin ini tentu baik ya, walaupun mungkin ada pertanyaan, dan di sini ditulis Albana, mengapa, apa bedanya Subhanul Muslimin dan Ikhwanul Muslimin? Kalau misal agendanya sama, kenapa tidak bersatu saja begitu? Nah, Albana mengatakan memang kebanyakan agendanya sama, tujuannya sama, cuma memang ada perbedaan. Albana menyebutkan ada perbedaan dalam masalah uslub atau cara-cara dakwah atau langkah-langkahnya dan prioritas penyaluran potensi. Karena Jamiah Subhanul itu kan sebenarnya fokus ke pemuda ya, mereka fokus ke pemuda. Sementara Ikhwan ini ya seluruh aspek, tidak seluruh generasi, tidak sekedar pemuda saja begitu. Jadi memang ada beberapa perbedaan dan secara prioritas agenda memang cukup berbeda ya. Kalau Subhanul Muslimin biasanya lebih ke intelektual ya, di awal-awal berdiri itu untuk menghadang teosofi, untuk menghadang sekularisasi, liberalis melalui majalah-majalahnya, tulisan-tulisan intelektualnya, sehingga memang tidak menyentuh orang-orang buruh, tidak menyentuh kaum orang-orang yang di desa begitu kan tentu segmentasinya berbeda. Itu yang kemudian menurut Albana memang berbeda. Dan perlu diingat, meski Albana adalah ketua Ikhwan, Albana juga anggota dari Subhanul Muslimin. Bahkan di catatan muzakiratnya beliau membayar iuran rutin itu di kantor Subhanul Muslimin.
bahkan mengikuti majalah-majalahnya dan membelinya dan membagi-bagikannya. Itu selanjutnya hubungan Ikhwan dengan partai politik. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi juga. Di sini Ikhwan di sini Al-Banna itu mengharamkan ya. Tapi lebih tepatnya mungkin bukan mengharamkan ya, tapi tidak sepakat dengan adanya partai politik di sini. Jadi menurut Al-Banna partai politik di Mesir kala itu hanya memporak-porandakan tujuan Mesir untuk kemudian mengelola negaranya secara mandiri. Karena kan waktu itu ada penjajah. Jadi kebanyakan partai yang ada hanya kemudian ingin memperebut jabatan, kemudian setelah mereka mendapatkan jabatan, akhirnya justru mereka berkoalisi dengan Inggris begitu dan tidak merdeka begitu. Nah, itu yang kemudian membuat Al-Banna marah dan mending ini dibubarkan saja lah partai-partai ini, kemudian kita fokus usir penjajah. Nah, sebenarnya ijtihad Al-Banna barangkali bisa dibenarkan pada masa itu, walaupun di masa ini mungkin ya jadi salah ya. Pendapat ini jadi salah. Kenapa? Karena kalau apalagi di Indonesia, misal konteksnya Indonesia kan kita demokrasi ya, kan nggak mungkin ya. Justru kalau nggak ada partai, misal partainya partai tunggal, justru nanti yang terjadi otoritarianisme kan gitu. Nah, mungkin konteksnya berbeda ya. Itu ya, ini perlu garis dibawahi. Artinya ada pemikiran Hasan Al-Banna yang mungkin sudah tidak relevan di hari ini. Salah satunya ini misal berkaitan dengan partai politik. Dan ini seperti yang saya katakan tadi bahwa ternyata pendapat Al-Banna ini cukup dipegang, cukup kekeh dan kokoh. Bahkan nanti Gamal Abdel Nasser cukup terinspirasi dengan pendapat ini dan membubarkan seluruh partai politik ketika dia berkuasa di masa revolusi itu. Karena kan awalnya Abdel Nasser ini dekat dengan Ikhwan ya, dengan perwira Ikhwan maksudnya begitu. Lanjut di bahasan selanjutnya yaitu Ikhwan dan Jamaah Misr Al-Fathat. Ini yang seperti saya katakan tadi, kenapa kemudian Al-Banna mengklarifikasi gitu ya, ada jamaah yang dia itu bergerak seperti Ikhwan, dia banyak berpropaganda. Tadi kan disebutkan di awal tadi kalau Ikhwan itu lebih mengutamakan sisi amaliyah ketimbang propaganda. Nah, tapi waktu itu ada jamaah namanya Misr Al-Fathat yang dia propagandanya sangat kuat. Bahkan beberapa orang mengatakan ini adalah apakah ini sama dengan Ikhwan, apakah ini pecahannya, apakah Ikhwan memang bagian dari Misr Al-Fathat dan sebagainya gitu ya. Nah, Al-Banna kemudian mengklarifikasi itu bahwa Ikhwan bukanlah Misr Al-Fathat, justru Misr Al-Fathat ini adalah organisasi yang baru lahir. Maksudnya baru lahir itu, lahirnya itu Ikhwan duluan, baru Misr Al-Fathat. Nah, kemudian Misr Al-Fathat juga menggunakan cara-cara yang cukup ekstrim dalam tanda kutip, misal ketika mereka tidak sepakat dengan kebijakan dibolehkannya miras, justru mereka menghancurkan barbar miras dan sebagainya gitu ya. Dan itu yang menjadikan Ikhwan akhirnya memerlukan klarifikasi di muktamar ini gitu. Selanjutnya berkaitan dengan terakhir ini ya, berkaitan dengan sikap Ikhwan terhadap negara-negara barat. Nah, kalau di sini jelas pertama Ikhwan menyoroti persoalan Inggris dan persoalan penjajahan. Jadi Ikhwan jelas menolak penjajahan dan bahkan program agenda utama Ikhwan setelah mereka masuk ke dalam politik praktis adalah ya mengusir penjajah waktu itu. Bahkan dia menawarkan ke raja waktu itu ketika raja memang siap bertempur melawan Inggris, Ikhwan siap menjadi tentaranya. Wah, Al-Banna itu bilang sendiri begitu. Ikhwan siap menjadi tentara untuk kemudian melawan Inggris. Tapi waktu itu raja lebih memilih untuk tidak melawan dan bernegosiasi sampai akhirnya ya rakyat jengah dan sebagainya. Sampai nanti ketika Al-Banna wafat setelah Al-Banna wafat ada masa revolusi ya. Ketika kejengahan itu sudah pada masa puncaknya gitu. Terus itu yang pertama berkaitan dengan penjajah atau Inggris. Kemudian yang kedua dengan Perancis. Al-Banna juga menyinggung Perancis karena dia menduduki misal kayak terusan Suez dan banyak perusahaan-perusahaan penting ya yang akhirnya justru melecehkan bangsa-bangsa yang didudukinya itu.
Terus di sisi lain itu Al-Banna juga menyinggung tentang Itali yang menduduki Tripoli dan membantai banyak umat Islam. Bahkan itu menjadi salah satu apa namanya ya, catatan penting di Muktamar kelima. Sampai nanti rekomendasi Muktamar ini salah satunya adalah bagaimana bisa menolong saudara-saudara yang ada di Tripoli itu atau di Libya itu ya. Itu menjadi salah satu agenda Muktamar ini. Kemudian menyinggung persoalan Palestina juga, karena kalau sudah ngomong Inggris itu pasti persoalannya pasti dengan Palestina ya. Karena Inggris kan salah satu negara yang ngotak-ngatik Palestina itu. Nah, itu juga di sini juga menegaskan kembali sikap Palestina, termasuk bagaimana kemudian Ikhwan akan berjuang. Al-Banna mengatakan di sini akan berjuang membersamai Mufti Amin Al-Husaini ya. Ini beliau adalah orang yang Mufti Palestina yang berjuang bersama Ikhwan nanti bahkan bersama Liga-Liga Arab untuk mengusir Israel, walaupun nanti sebenarnya hampir menang ya perang di tahun 48 itu. Hanya saja ya biasalah ya politik yang akhirnya mengakibatkan negara-negara seperti Mesir dan beberapa negara Arab memilih untuk gencatan senjata, dan sejak itulah kemudian Israel lebih bercokol. Mungkin sejarah akan berubah ya kalau kala itu negeri-negeri Arab tidak memilih untuk gencatan senjata dan lanjut berperang ya, karena waktu itu para pasukan Ikhwan lebih memilih untuk berperang sebenarnya. Jadi ini persoalan politik saja sebenarnya. Kalau misal mau dilanjut barangkali sejarah akan berbeda dan barangkali Israel nggak tahu ya, mungkin nasibnya masih ada atau gimana gitu. Barangkali bisa begitu. Terus selanjutnya udah ya, Al-Banna terakhir membahas itu sih. Tidak terlalu banyak membahas persoalan dunia baratnya, tapi yang jelas dia lebih menegaskan kepada tadi Inggris, Perancis, Palestina, Tripoli, Libya gitu ya. Itu sih. Itu saja ya paling ya pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator dulu. Oke, baik Mas. Ya, baik teman-teman. Ini di dalam forum ada 7 orang ikut tadi sampai berapa orang? 9 orang, tapi beberapa orang ada yang mungkin yang teman-teman yang di dalam forum ada yang ingin bertanya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mas Vicky tadi terkait risalah Al-Khamis. Gimana teman-teman? Forum ada Mbak Setia Rahayu Asga, Mbak Rodiatur Rahmi, Mas Tata, mungkin ada pertanyaan. Ke Mas Ramdhani. Mas Ruki, ada pertanyaan? Iya, gimana? Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Santai aja, nggak usah dipaksa. Harus ada. Nggak apa-apa, santai. Kalau nggak ada berarti barangkali memang materinya sudah bisa maksudnya tidak ada pertanyaan gitu. Artinya mungkin udah jelas dan gamblang. Meski mungkin banyak yang bingung. Atau mungkin saking bingungnya jadi bingung mau tanya apa gitu kan. Itu bisa juga. Nanti aja kalau ketemu aja. Insya Allah di pertemuan terakhir lah nanti saya usahakan tetap hadir di sana ya. Tadi sebenarnya saya udah naik motor sebenarnya tadi itu. Nah, melarin motor, naik motor. Jalan. Terus hujan. Terus masuk lagi. Masuk garasi maksudnya. Tadi sempat hujan sedikit.
Hujan terus, walaupun nanti tadi pas mau mulai itu sudah terang. Baik, mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan dari peserta Kita akhiri forum, saja. ini mungkin kita akhiri ya. Nanti kalau misalnya ini kan forum dan materinya tadi udah direkord. Jadi insya Allah nanti ada satu pertemuan lagi pekan depan dan insya Allah dihadiri offline ya, kalau tidak berhalangan oleh Mas Vicky selaku pemateri gitu. Dan nanti insya Allah juga seluruh recording dari materi yang disampaikan 5 sesi ini bakalan di-upload gitu. Mungkin insya Allah kalau nggak di IGTV bakal dibuat ini video di YouTube gitu. Siap. Nah, ya mungkin kita akhiri ya kalau tidak ada pertanyaan lagi untuk pertemuan sesi keempat malam hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi pekan depan di jam yang sama, hari yang sama, dengan materi yang terakhir itu. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Vicky, walaupun hari ini memang tadi ada halangan gitu, karena hujan juga nggak bisa hadir offline. Mungkin insya Allah yang bisa diberikan kesempatan pekan depan bisa hadir offline di sini di Komsat. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada rekan-rekan forum yang berada di forum ini yang masih senantiasa hadir ya, mendengarkan materi. Insya Allah tetap istiqomah sampai di pekan terakhir nanti dan bisa bermanfaat gitu materi yang disampaikan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Putusnya. Apa nih? Siap nuwun ya. Live dulu ya. Siap, sampai bertemu di pekan besok. Ini ada roti gembong, Mas. Waduh. Enak ini sebenarnya. Iya. Udah 2 pekan, Mas. Ini udah kita dirapel. Bisa dirapel. Oke, saya live dulu ya. Live dulu. Leave. Yo, Mas. Leave. Terus, Mas. Yo. Lanjut. Lanjut apa? Jadi gini. Gimana nih? Kita mau ini loh. Ini kontrakan nih. Mau apa? Bubar Ya, bubar ini kayaknya. Bubar. Enggak lah. Enggak. Muskom. Desember toh. Udah lah, nggak usah muskom dah. Iya. Itu siapa tuh? Rahmi. Muskom Desember ya. Sebelum itu mau diadain ini forum AB2. Buat apa? Buat ya pemanasan lah sebelum. Di kurang lebih ada dua kali pertemuan sebelum bahas PKK. Pasti online. Ya nanti kalau setelah tanggal 25 November sih aku bisa offline. Kalau sebelum itu ya online. Mau izin. Nggak bisa cuy. Nggak dapat duit nanti aku. Apa curoknya dia lain no? Nggak boleh masuk. Boleh masuk nggak ya? Online. Kemarin zaman online minta offline, sekarang zaman offline minta online. Tapi kenapa ya sekarang
Jadi nanti minta tolong Kara. Mager keluar. Bukan mager sih, karena skripsinya belum kelar itu. Makanya mager. Suaramu kenceng banget ya. Sial. Nyindir yang sampingmu atau? Udah ya, ini kita mau diskusi negara ini, mau bahas negara. Pergerakan itu Nanti lagi. semakin Yo, Assalamualaikum. Paham. semakin kesini semakin menurun gitu lah. Wah, udah keluar semua. Oke. Stop recording.